Di bawah sengatan matahari kota Medan yang membakar, seorang ibu penjual sayur bernama Dahlia dihentikan oleh dua oknum polisi korup. Interaksi yang bermula dari pemeriksaan biasa itu berubah menjadi kekerasan brutal. Ketika putrinya, Lestari, menuntut keadilan, sebuah rahasia kelam dari masa lalu keluarganya pun perlahan mulai terkuak. Langit siang itu seolah membakar atap-atap seng dan aspal jalan Gatot Subroto yang ramai. Panas terasa lengket di kulit, memaksa siapapun yang melintas untuk menyipitkan mata di bawah silaunya yang tanpa ampun. Di antara deru mesin angkot, suara klakson yang bersahutan, dan aroma durian yang samar dari lapak di tepi jalan, Ibu Dahlia mengendarai motor Honda Astrea tuanya dengan perlahan. Helmnya yang sudah kusam warnanya, sementara keranjang anyaman rotan berisi sisa sayuran di jok belakang bergoyang setiap kali roda motornya menghantam lubang di jalanan yang tak rata. Namun, wajahnya yang dibingkai kerudung sederhana tetap memancarkan kesabaran. Tak ada keluhan yang keluar dari bibirnya yang mulai kering oleh udara panas. Ia baru saja pulang dari pasar petisah, membawa hasil dagangan yang tak seberapa, tapi cukup untuk makan hari itu dan membeli obat batuk untuk dirinya sendiri. Di dalam benaknya, terlintas bayangan wajah Lestari, anak gadis satu-satunya yang kini sudah dewasa dan bekerja sebagai pegawai di sebuah toko kelontong kecil demi membantu kebutuhan rumah mereka di kampung Aur yang padat. Rasa lelah dari perjalanan panjang dan tawar-menawar di pasar berubah menjadi sedikit kehangatan setiap kali ia mengingat senyum putrinya itu. Dalam kesederhanaan hidup mereka, momen kebersamaan di meja makan reot di rumah papan mereka yang sederhana sudah cukup menjadi sumber kebahagiaan. Ibu Dahlia bahkan sempat bersenandung kecil, sebuah lagu Batak lawas yang sering dinyanyikan almarhum suaminya, sebagai cara menenangkan diri di tengah hari yang terasa kejam. Angin siang yang berembus tidak membawa kesejukan, hanya membawa debu tebal dari truk-truk besar yang lewat dengan bising. Tapi Ibu Dahlia tetap melaju, matanya fokus ke depan. Jalan yang ia lewati sudah ia hafal di luar kepala. Setiap tikungan, setiap lubang, setiap bayangan pohon angsana yang menjadi penanda bahwa rumahnya sudah dekat. Ia tahu betul bahwa di ruas jalan ini seringkali ada polisi yang berjaga, melakukan razia kecil-kecilan yang lebih sering berujung pada pungutan liar. Namun, karena surat-surat kendaraannya lengkap, ia tak pernah merasa takut. Ia memegang teguh prinsip yang diajarkan ayahnya, selama kita jujur, tak ada yang perlu disembunyikan. Keyakinan itu membuat laju motornya terasa ringan, walau hatinya tahu bahwa dunia sekarang tak selalu sesederhana itu. Di kejauhan, ia mulai melihat dua sosok berseragam coklat berdiri di bawah sebuah pohon yang meranggas di tepi jalan. Dari jauh, mereka tampak seperti dua bayangan yang menunggu mangsa. Suara peluit terdengar nyaring, melengking tajam menembus kebisingan lalu lintas. Ibu Dahlia sedikit terkejut. Spontan ia menurunkan kecepatan motornya. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. Mungkin hanya pemeriksaan biasa, pikirnya dalam hati. Tapi entah mengapa, dadanya tiba-tiba terasa berat. Seakan ada firasat buruk yang merayap, pertanda bahwa sesuatu akan berubah dalam hidupnya siang itu, di bawah matahari Medan yang menyengat dan langit yang tanpa ampun. Di bawah terik matahari yang menyilaukan, dua sosok berseragam coklat itu berdiri di tepi jalan Gatot Subroto. Nama mereka Binsar dan Gultong. Keduanya seperti bayangan kekuasaan yang menunggu mangsa lewat. Postur mereka tinggi besar, perut sedikit membuncit, dengan wajah keras yang nyaris tanpa ekspresi. Keringat menetes di pelipis mereka, namun keduanya berdiri tegak dengan dada membusung, seolah panas bukanlah halangan untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di jalan itu. Saat motor tua Ibu Dahlia melintas, Binsar mengangkat tangan dan meniup peluitnya dengan nyaring. Suara itu menembus hiruk-pikuk lalu lintas, membuat Ibu Dahlia spontan menarik rem dan menepikan motornya. Ia berhenti tepat di depan mereka, mencoba tetap tenang meski jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya.
Binsar melangkah mendekat dengan gaya arogan yang dibuat-buat. Sepatu bot hitamnya yang mengilap menimbulkan bunyi berat di atas aspal. Surat-suratnya, Bu, bentaknya lantang, dengan aksen Batak yang kental, membuat beberapa pengendara lain menoleh sekilas sebelum mempercepat laju kendaraan mereka. Ibu Dahlia buru-buru membuka dompet kecilnya yang lusuh, mengeluarkan STNK dan SIM yang selalu ia simpan rapi di dalam plastik. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena merasa bersalah, tapi karena tatapan tajam Binsar membuat siapapun merasa terintimidasi. Gultom berdiri di belakang, kedua tangan menyilang di dada, matanya mengawasi Ibu Dahlia seperti seekor elang yang mengincar mangsanya. Setelah memeriksa surat-surat itu sekilas, Binsar hanya mengangguk pelan, lalu menatap Ibu Dahlia dari kepala hingga ujung kaki. Suratnya lengkap, katanya datar. Tapi tadi ibu melanggar marka jalan. Ibu Dahlia spontan mengernyitkan dahi. Saya berhenti sebelum garis, Pak. Saya selalu hati-hati. Binsar menyipitkan mata. Senyum miring yang menyebalkan terukir di wajahnya yang berkeringat. Gultom ikut melangkah mendekat, menatap Ibu Dahlia dari samping. Jangan banyak alasan, Lai, katanya dengan suara berat, menggunakan panggilan akrab khas Medan yang terdengar mengejek di situasi itu. Situasi yang awalnya tampak seperti pemeriksaan rutin kini berubah menjadi tegang. Udara panas seolah menekan lebih kuat, dan suara kendaraan di sekitar tiba-tiba terasa menjauh, menyisakan ruang sunyi di antara mereka bertiga. Ibu Dahlia mencoba tetap sopan, menatap mereka dengan sisa-sisa keberanian kecilnya. Maaf, Pak. Kalau memang saya salah, tolong tunjukkan di mana salahnya. Suaranya pelan tapi tegas. Binsar tertawa pendek, tawa yang tidak menyenangkan. Ibu ini pintar ya, tapi jangan coba-coba mengajari kami kerja. Gultom menatap Binsar, lalu mengangguk kecil, seolah memberi isyarat tanpa suara. Dalam sekejap, tatapan mereka berubah. Bukan lagi tatapan petugas yang sedang menegakkan aturan, melainkan tatapan predator yang baru saja memilih korbannya. Ibu Dahlia menelan ludah, hatinya mulai benar-benar tak tenang. Ia tidak tahu bahwa dua bayangan yang berdiri di bawah terik matahari itu akan menjadi awal dari penderitaan panjangnya menanti di hari itu. Binsar berdiri dengan tangan di pinggang. Matanya menatap tajam ke arah Ibu Dahlia, seolah sedang menginterogasi seorang penjahat besar. Dengan nada dingin dan sikap yang dibuat-buat berwibawa, ia berkata, Ibu melanggar marka jalan. Ucapannya meluncur tanpa keraguan, sebuah tuduhan yang seolah sudah dipersiapkan sejak awal. Ibu Dahlia tertegun, menatapnya dengan wajah bingung. Saya berhenti persis sebelum garis putih, Pak. Saya tahu aturannya, jawabnya pelan, masih mencoba bersikap sopan. Namun, Binsar hanya menggelengkan kepala sambil mendengus, pura-pura kecewa. Ia melirik Gultom seolah memberi isyarat diam-diam. Di tengah panas yang membakar aspal, Ibu Dahlia mulai merasa seperti sedang dijebak dalam sebuah permainan kejam yang tak ia mengerti. Suara mesin kendaraan lain terus melintas di belakang mereka. Tetapi bagi Ibu Dahlia, dunia seakan menyempit, hanya ada di antara dirinya dan kedua pria berseragam itu. Gultom, yang sejak tadi berdiri di belakang, kini melangkah maju. Suaranya menggema lebih keras di udara. Turun dari motor sekarang, teriaknya. Nada bentakannya membuat beberapa pejalan kaki di seberang jalan menoleh, tapi mereka cepat-cepat berpaling kembali. Tidak ada yang berani mencampuri urusan yang melibatkan aparat berseragam. Ibu Dahlia menarik napas panjang, berusaha menahan getaran di dadanya. Ia tidak ingin membuat keributan, apalagi di depan umum. Dengan pelan, ia menuruti perintah itu dan menurunkan kakinya ke aspal yang panasnya terasa menembus sol sandalnya. Begitu ia turun, Binsar menyilangkan tangan di dada, menatap Ibu Dahlia dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan.
Makanya hati-hati, Bu. Sekarang sudah melanggar aturan, ya harus tanggung jawab, katanya. Nada suaranya penuh sindiran. Ibu Dahlia menatap wajahnya yang penuh keringat, namun tetap angkuh itu. Ia ingin menjelaskan lebih lanjut, tapi tatapan Gultom seolah mengancamnya agar tetap diam di bawah sinar matahari yang menyengat. Ketegangan di antara mereka semakin terasa. Wajah Ibu Dahlia mulai memerah, bukan hanya karena panas, tapi karena campuran amarah dan takut yang mulai bergejolak. Suasana jalan seolah membeku. Beberapa pengendara melambatkan laju motor mereka, memperhatikan dari kejauhan dengan tatapan ingin tahu namun takut. Binsar melangkah satu langkah lebih dekat. Jarak mereka kini tinggal sejengkal. Sudah salah, jangan banyak alasan, katanya sambil menyeringai. Gultom di belakangnya hanya tertawa pendek, seolah menikmati pemandangan itu. Ibu Dahlia menggenggam erat gagang motornya, menahan amarah yang mulai mendidih di dalam dada. Saya hanya mau pulang, Pak, katanya lirih. Tapi tak ada yang mendengarkan. Di siang bolong itu, di tengah jalan yang dipenuhi debu dan asap knalpot, kebenaran perlahan mulai terinjak oleh kesewenang-wenangan dua seragam coklat yang berdiri tegak di depan seorang wanita sederhana yang hanya ingin pulang ke rumahnya. Begitu Ibu Dahlia menurunkan kaki ke aspal yang panas, Gultom bergerak cepat meraih kunci motor dari setangnya. Tanpa berkata apa-apa, ia memasukkan kunci itu ke dalam saku seragamnya dengan gerakan kasar. Ibu Dahlia yang melihatnya langsung terkejut, wajahnya berubah tegang. Pak, kenapa kuncinya diambil? Tanyanya dengan nada cemas. Gultom menatapnya tanpa rasa bersalah. Bibirnya menyeringai. Kalau mau motormu ini balik, bayar denda 3 juta, katanya lantang. Suaranya sengaja dikeraskan, bukan untuk menimbulkan malu, melainkan untuk menunjukkan kekuasaan absolutnya di jalan itu. Kata-kata itu menggema di telinga Ibu Dahlia seperti sebuah tamparan keras di bawah panas matahari. 3 juta, seru Ibu Dahlia tak percaya, matanya membulat. Saya hanya jualan sayur di pasar, Pak. Dari mana saya dapat uang segitu? Suaranya bergetar, bukan hanya karena marah, tapi juga karena ketakutan yang mencekam. Binsar, yang berdiri di samping motor, tertawa kecil sambil menepuk-nepuk bodi motor tua itu. Kalau tak bisa bayar, katanya santai, ya, motor ini kami amankan dulu. Aturan tetaplah aturan. Ucapannya terdengar seolah benar, padahal nadanya seperti preman yang sedang menagih utang. Di sekitar mereka, beberapa orang lewat dengan pandangan takut. Tak satu pun yang berani berhenti. Di bawah terik matahari, suara bising lalu lintas seakan menghilang. Yang tersisa hanyalah detak jantung dan napas cepat Ibu Dahlia. Ia memandangi kedua polisi itu dengan mata berkaca-kaca. Pak, tolonglah, saya tidak punya uang segitu. Kalaupun saya salah, saya siap bayar denda resmi di kantor. Tapi jangan begini caranya. Namun, wajahnya yang jujur dan memelas justru membuat mereka semakin berani. Binsar mendekat, matanya menyipit. Bu, kalau tidak mau repot, bayar saja di sini. Kami bantu supaya tidak perlu repot dibawa ke kantor. Gultom menimpali dengan nada yang lebih dingin. Kami juga manusia, Bu. Tapi kalau Ibu keras kepala, ya jangan salahkan kami kalau motor ini disita selamanya. Nada suaranya menekan, penuh dengan ancaman yang terselubung. Ibu Dahlia menelan ludah, tangannya yang keriput bergetar. Tapi ia masih mencoba bertahan pada prinsipnya. Ini tidak adil, Pak. Saya tidak bersalah, katanya lirih namun tegas. Urat di lehernya menegang, menahan rasa marah yang hampir meledak. Gultom mendekat lebih rapat hingga bau keringat dan asap rokok dari seragamnya terasa menusuk hidung. Sudahlah,
Bu, katanya, suaranya pelan tapi tajam. Pilih saja, bayar atau motor ini kami angkut. Binsar hanya berdiri di belakang sambil tertawa kecil, menikmati pemandangan itu seperti sebuah tontonan gratis di siang hari. Udara panas tak lagi sekadar menyengat, tapi terasa seperti menekan dada Ibu Dahlia hingga sesak. Saat itu, ia mulai menyadari sesuatu yang sangat pahit. Di negeri yang ia cintai, kebenaran seringkali kalah oleh seragam yang seharusnya melindungi rakyatnya. Ibu Dahlia berdiri tegak di bawah terik matahari yang semakin menyengat. Napasnya berat, tapi matanya tetap menatap dua pria berseragam di depannya dengan sisa-sisa keberaniannya. Saya tidak bersalah, katanya pelan tapi tegas. Suaranya bergetar menahan amarah. Saya tidak mau bayar. Kalimat itu seperti tamparan balik bagi dua oknum yang terbiasa dipatuhi tanpa perlawanan. Gultom langsung mendengus kesal. Rahangnya mengeras. Tanpa banyak bicara, tangannya yang besar dan kasar melayang cepat ke arah wajah Ibu Dahlia. Plak! Tamparan keras itu terdengar jelas, menggema di antara deru kendaraan yang lewat. Helm di kepalanya terlepas, jatuh menghantam aspal dengan bunyi berdebam, dan darah segar langsung mengalir dari sudut bibirnya. Ibu Dahlia terhuyung, tapi belum jatuh. Ia menatap Gultom dengan mata berkaca-kaca, bukan karena takut, tapi karena tidak percaya bahwa manusia bisa sebegitu kejamnya memperlakukan seorang ibu yang tak berdaya. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, Binsar menendang motor tua Ibu Dahlia dari samping dengan sekuat tenaga. Motor itu terjungkal dan jatuh ke jalan, menimbulkan suara besi beradu yang memekakkan telinga. Tanpa ragu, Binsar menginjak-injak bodi motor itu dengan sepatu bot hitamnya, membuat lampu depan pecah dan bodinya penyok. Setiap injakan seolah menekan harga diri seorang ibu yang hanya ingin pulang dengan damai. Beberapa orang mulai berkerumun. Ada beberapa pengemudi ojek online, pedagang asongan, dan ibu-ibu yang baru pulang dari pasar. Mereka berhenti di pinggir jalan, menyaksikan pemandangan yang tak seharusnya terjadi itu. Tapi tak satu pun dari mereka yang berani maju. Seragam coklat yang seharusnya memberi rasa aman justru membuat mereka menunduk. Seseorang berbisik lirih kepada temannya, "Jangan ikut campur, bisa gawat nanti urusannya." Mata-mata yang menyaksikan kejadian itu dipenuhi rasa takut yang bercampur iba. Namun semuanya membeku. Seolah panasnya siang itu telah menelan keberanian mereka satu persatu. Ibu Dahlia jatuh berlutut. Tangannya gemetar memegangi wajahnya yang perih. Darah menetes ke tanah, bercampur dengan debu jalan, tapi di matanya ada api kecil yang belum padam. Ia menatap motor tuanya yang kini rusak parah, simbol dari jerih payahnya selama bertahun-tahun. Dengan sisa tenaga, ia berusaha berdiri dan berkata pelan, "Kalian tidak berhak berbuat seperti ini." Namun Gultom hanya tertawa dingin, sementara Binsar kembali menendang motor itu dengan puas. Di tengah hiruk-pikuk yang berubah menjadi sunyi mencekam, kekerasan itu terus berlangsung tanpa ada satupun suara yang berani membela. Siang hari yang panas kini menjadi saksi bisu bagaimana keadilan bisa dibungkam hanya dengan dua seragam dan rasa takut kolektif. "Cukup, Pak! Tolong, jangan!" Suara Ibu Dahlia pecah di antara panas siang dan deru kendaraan yang melintas. Ia berlari kecil, mencoba menahan Binsar yang masih menendang motornya tanpa belas kasihan. Tangannya yang kurus menggenggam lengan besar sang polisi, berharap amarahnya berhenti. Tapi harapan itu sirna dalam sekejap. Binsar menoleh tajam, lalu mengayunkan kakinya dengan brutal. Tendangan keras itu menghantam perut Ibu Dahlia, membuat tubuhnya terlempar dan jatuh menghantam aspal yang panas. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar menahan sakit, sementara darah dari bibirnya menetes ke debu jalan yang kering. Kerumunan yang tadinya berani menatap kini memalingkan wajah.
tak seorang pun berani mendekat. Suara tawa Binsar dan Gultom terdengar keras, menggema seperti ejekan terhadap rasa kemanusiaan. Mereka berdiri di tengah jalan dengan dada membusung, seolah sedang menunjukkan kepada dunia bahwa kekuasaan bisa menindas siapa saja. Gultom menatap motor yang kini ringsek, lalu menendangnya sekali lagi sambil tertawa puas. Binsar menatap tubuh Ibu Dahlia yang terbaring, lalu berkata pelan namun menusuk, "Lain kali jangan banyak bicara sama polisi." Kata-kata itu seperti racun yang meresap ke dalam hati setiap orang yang menyaksikan tetapi tak berani bersuara. Aspal panas membakar kulit Ibu Dahlia, tapi yang lebih menyakitkan adalah rasa dipermalukan di depan orang banyak. Ia mencoba bangkit, tapi lututnya gemetar. "Saya cuma ibu-ibu, Pak. Kenapa harus begini?" Suaranya nyaris tak terdengar. Tak ada jawaban selain tawa sinis yang memantul di udara. Binsar dan Gultom berjalan memutari motor yang sudah hancur, seolah sedang meninjau hasil pekerjaan mereka. Seragam coklat yang melekat di tubuh mereka kini bukan lagi simbol ketertiban, melainkan lambang kebiadaban yang berdiri di bawah matahari terik tanpa rasa malu sedikitpun. Warga sekitar hanya berdiri terpaku. Ada yang menunduk, ada yang berpura-pura sibuk dengan ponsel, dan ada pula yang pelan-pelan mundur menjauh. Mereka semua tahu, jika ikut campur, bisa jadi nasib mereka akan sama dengan Ibu Dahlia. Suara angin yang membawa debu seolah mengubur rasa iba di dada mereka. Di tengah panas siang yang menyiksa itu, tawa Binsar dan Gultom menggema seperti suara setan di tengah kota kecil yang telah kehilangan nuraninya. Dan di antara deru kendaraan yang lewat, jeritan lemah Ibu Dahlia menjadi gema terakhir tentang bagaimana keadilan bisa mati di bawah terik matahari yang menyilaukan. Matahari mulai condong ke barat. Sinarnya yang oranye membakar langit sore ketika kabar buruk itu sampai ke rumah papan kecil di gang sempit Kampung Aur. Lestari, anak tunggal Ibu Dahlia, baru saja selesai membersihkan lantai ketika suara pintu diketuk dengan keras. Seorang tetangga datang dengan tergesa-gesa. Wajahnya pucat dan napasnya tak teratur. "Lestari! Ibumu di jalan raya, dipukuli polisi," ucapnya terbata-bata. Dunia Lestari seketika berhenti berputar. Ponsel yang sedang ia pegang terjatuh ke lantai, layarnya retak. Napasnya tercekat. Ia menatap tetangganya dengan mata membelalak tak percaya, sebelum berlari keluar tanpa sempat menutup pintu rumah. Langkah kakinya tergesa-gesa melewati ganggang kecil yang penuh genangan air dan aroma debu sore. Hatinya berdetak begitu cepat, di antara rasa takut dan amarah yang bergumul menjadi satu. Ia tidak peduli pada teriakan orang-orang yang ia lewati, tidak peduli pada klakson kendaraan yang hampir menabraknya ketika ia menyeberang jalan. Setiap langkah terasa panjang dan berat. Udara sore yang lembab membuat dadanya sesak, tapi di pikirannya hanya ada satu hal, ibunya. Wajah lembut Ibu Dahlia terbayang jelas di kepalanya, tersenyum di pagi hari sebelum berangkat ke pasar. Bayangan itu kini berganti menjadi kekhawatiran gelap yang menyesakkan dada. Begitu sampai di Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik, Lestari hampir tak bisa mengatur napasnya. Ia mendorong pintu IGD dengan tangan gemetar. Matanya langsung mencari-cari sosok yang ia kenal. Di balik tirai putih, tubuh lemah ibunya terbaring. Wajah Ibu Dahlia pucat. Bibirnya pecah dan membiru. Sebagian tubuhnya dibalut perban. Lestari menahan napas. Suaranya parau saat memanggil, "Ibu." Suara itu membuat Ibu Dahlia membuka mata perlahan, menatap anaknya dengan pandangan sayu. Air mata Lestari langsung jatuh, menetes ke spray putih yang kini ternoda oleh darah dan debu jalanan. "Siapa yang melakukan ini, Bu?" tanya Lestari dengan suara bergetar, hampir tak sanggup berdiri. Ibu Dahlia mengangkat tangannya pelan, berusaha meraih tangan anaknya. "2 orang polisi. Mereka," ucapnya lemah.
Setiap kata keluar dengan susah payah, seperti menahan sakit yang luar biasa. Lestari menggenggam tangan ibunya erat-erat. Matanya menatap kosong ke arah dinding ruangan. Amarah mulai menyala, membakar kesedihannya menjadi sebuah tekad baja. Dalam hati, ia bersumpah tidak akan diam. Apapun yang terjadi, ia akan mencari dua orang itu dan memastikan dunia tahu apa yang telah mereka lakukan pada ibunya di bawah matahari siang yang kejam itu. Ruangan itu berbau obat dan diselimuti cahaya lampu neon yang dingin. Hanya suara mesin monitor yang terdengar pelan, menandai detak kehidupan yang rapuh. Di ranjang rumah sakit, Ibu Dahlia berbaring lemah dengan wajah pucat dan bibir pecah. Lestari duduk di sisi tempat tidur, menggenggam tangan ibunya erat seolah takut kehilangan satu-satunya sosok yang paling ia cintai di dunia. "Ceritakan, Bu. Siapa yang melakukan ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Butuh waktu beberapa detik sebelum Ibu Dahlia bisa menjawab. Napasnya pendek, dan setiap kata yang keluar terdengar seperti hasil perjuangan melawan sakit. "Namanya Binsar." "Sama Gultong," ucap Ibu Dahlia lirih. Matanya menatap langit-langit ruangan. "Mereka polisi, Tari. Mereka ambil motorku, pukul aku, tendangi motorku." Setiap kalimat berhenti di tengah-tengah oleh isak tangis kecil yang tertahan. Lestari menunduk. Air mata jatuh satu persatu ke tangan ibunya. Tangannya yang lain mengepal di pangkuan, menahan amarah yang sudah tak bisa lagi dibendung. Ia tahu nama-nama itu. Wajah mereka sudah sering ia lihat di jalanan kota. Dua sosok yang selalu berlagak seperti penguasa. Tapi mendengar mereka menyakiti ibunya dengan begitu kejam, darahnya seolah mendidih. Ibu Dahlia mencoba tersenyum, seolah ingin menenangkan anaknya. "Sudahlah, Nak. Ibu tidak apa-apa, nanti juga sembuh." Tapi kalimat itu justru hanya membuat hati Lestari semakin sakit. "Tidak apa-apa, Bu." Suaranya meninggi. "Mereka memukuli ibu, merusak motor, membuat ibu seperti ini." Matanya merah, dadanya naik turun menahan emosi. Ia memalingkan wajah, menatap kosong ke dinding putih yang kini terasa menyesakan. Di dalam pikirannya, amarah dan rasa ketidakadilan bercampur menjadi bara api. Ia merasa jika dunia diam terhadap kejahatan ini, maka seseorang harus bersuara, meskipun dengan risiko yang besar. Perlahan, Lestari berdiri. Ia menatap ibunya dengan mata yang kini berubah tajam, berbeda dari sebelumnya. "Aku tidak akan diam, Bu," ucapnya dengan nada rendah tapi mantap. "Mereka harus bertanggung jawab." Suaranya bergetar, tapi ada ketegasan yang tak bisa disangkal. Ibu Dahlia mencoba menahan tangan anaknya, tapi Lestari sudah membulatkan tekad. Saat itu, api dendam mulai menyala dalam dirinya, menyalakan kekuatan yang selama ini tertidur di balik ketakutannya. Ia tahu ini bukan lagi tentang motor yang rusak, bukan tentang luka fisik. Ini tentang harga diri, tentang keadilan yang telah diinjak-injak di jalanan berdebu oleh dua seragam yang lupa akan makna tugasnya. Pagi itu udara masih terasa lembab ketika Lestari tiba di depan kantor Polsek Medan Baru. Matanya menatap tajam ke arah bangunan bercat coklat tua yang berdiri kokoh di pinggir jalan, dengan papan nama besar yang catnya mulai mengelupas. Langkahnya cepat dan pasti. Wajahnya tegang menahan amarah. Begitu masuk ke dalam, udara pengap langsung menyambutnya. Bau keringat bercampur aroma kopi basi dan asap rokok yang menempel di tembok. Meja-meja kayu penuh dengan tumpukan berkas yang berantakan. Dan di sudut ruangan, beberapa polisi duduk santai sambil bercanda, tak sadar bahwa badai amarah sedang datang. Lestari langsung menuju meja depan. Suaranya tajam. "Saya mau bertemu Binsar dan Gultong. Sekarang."
Petugas jaga yang duduk di balik meja terlihat kaget, menatap Lestari dengan pandangan waspada. Mereka lagi tugas di luar, Bak, jawabnya gugup. Nada suaranya seperti sebuah hafalan. Tapi Lestari tahu itu adalah kebohongan. Tugas di luar, ia mengulang dengan nada menekan, atau bersembunyi karena sudah membuat ibu saya masuk rumah sakit. Suaranya meninggi, menggema di seluruh ruangan. Beberapa polisi yang sedang duduk langsung berhenti bicara. Sebagian berpura-pura sibuk dengan kertas di meja mereka. Wajah Lestari memerah. Matanya berkilat menahan amarah. Ia menepuk meja dengan keras, membuat cangkir kopi di dekat petugas itu berguncang. "Jangan bohongi saya," teriaknya. Suasana ruangan mendadak hening. Semua mata kini tertuju pada wanita muda yang berdiri di tengah kantor dengan gamis putih dan kerudung sederhana, yang tampak kontras di antara seragam coklat para aparat. Dari balik sebuah ruangan berkaca, seorang pria bertubuh besar dengan seragam yang lebih rapi keluar perlahan. Itulah Kompol Harahap, kepala polisi di sana. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam seperti sedang menilai sesuatu. Ia mendekat sambil mengangkat tangan, memberi isyarat agar Lestari tenang. "Ada apa ini?" tanyanya dengan suara datar tapi berwibawa. Petugas lain segera mundur, memberi ruang antara keduanya. Lestari menatapnya langsung, tanpa rasa takut. "Saya anak dari Ibu Dahlia, korban pemukulan 2 polisi Bapak, Binsar dan Gultom," katanya tegas. Kompol Harahap terdiam sesaat, lalu menarik napas panjang, seolah baru mendengar nama-nama itu untuk pertama kalinya. "Tenang, Nak Lestari," katanya dengan nada menenangkan. "Kita bicarakan baik-baik. Saya akan bantu." Tapi di balik suaranya yang lembut, ada sesuatu yang dingin di sorot matanya, sesuatu yang membuat Lestari waspada. Ia belum tahu bahwa langkahnya ke kantor polisi hari itu bukan hanya untuk mencari keadilan, melainkan sedang masuk ke dalam sarang serigala yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Kompol Harahap duduk di balik meja kayu besarnya. Wajahnya tenang, seolah tidak terganggu oleh gelombang emosi yang dibawa Lestari. Ruangan itu penuh dengan aroma kopi dan kertas tua, sementara jam dinding berdetak pelan di antara kesunyian. Lestari menceritakan semuanya tanpa jeda, tentang ibunya yang dipukuli, motornya yang dihancurkan, dan 2 polisi yang dengan bangga menertawakan kekerasan itu. Harahap mendengarkan tanpa menyela. Tangannya terlipat di atas meja. Matanya sesekali memandangi wajah Lestari yang memerah karena amarah. Ketika cerita itu selesai, ia menunduk sebentar, lalu berbicara dengan nada yang tenang dan dalam. "Tenang, Nona Lestari," katanya pelan. "Kami akan tangani masalah ini dengan serius." Nada suaranya lembut dan penuh keyakinan, seolah datang dari seorang pemimpin yang bisa dipercaya. "Semua biaya rumah sakit akan kami ganti. Saya juga akan pastikan kedua anggota itu diperiksa secara internal." Lanjutnya, membuat amarah Lestari sedikit mereda. Ia ingin percaya, karena Harahap terdengar tulus, tapi di dalam dadanya masih ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Lestari tidak tahu, di saat yang sama, mata Harahap bergerak cepat ke arah pintu belakang ruangannya, seperti mengawasi sesuatu yang tidak terlihat. Ia bahkan sempat menoleh sebentar, lalu kembali memusatkan pandangan pada Lestari dengan senyum kecil yang sulit ditebak maksudnya. "Terima kasih, Pak," kata Lestari akhirnya, meski suaranya masih berat. Ia menunduk, berusaha menenangkan dirinya. Harahap berdiri, merapikan seragamnya dan menepuk bahu Lestari pelan. "Kamu anak yang kuat," ujarnya dengan nada yang seolah penuh simpati. Tapi di balik mejanya, tersembunyi sebuah map hitam tebal dengan tulisan kecil berdebu, "Internal Affairs, Binsar, Gultom Case File." Di pojok kanan atasnya,
terdapat stempel merah besar bertuliskan tegas, "Classified". Sebuah rahasia yang tidak seharusnya terlihat oleh siapapun, terutama oleh seseorang seperti Lestari yang baru saja mengetuk pintu bahaya tanpa menyadarinya. Saat Lestari keluar dari ruangan itu, Harahap menatap punggungnya untuk waktu yang lama. Senyumnya perlahan memudar, berganti dengan ekspresi dingin yang sulit diartikan. Ia menyalakan sebatang rokok, menghembuskan asap ke langit-langit ruangan. Di bawah sinar lampu yang redup, tangannya mengetuk meja 3 kali. Sebuah isyarat yang tidak terdengar oleh siapapun kecuali satu sosok yang berdiri di balik pintu belakang. "Pastikan semuanya diam," katanya pelan, tanpa menoleh. Sosok di balik pintu itu menjawab singkat, "Siap, Komandan." Dan di saat yang sama, langkah kaki Lestari menjauh dari kantor itu, tanpa tahu bahwa keadilan yang baru saja dijanjikan hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap di bawahnya. Begitu keluar dari ruangan kompol Harahap, Lestari menarik napas lega, seolah bebannya sedikit berkurang setelah mendengar janji sang atasan. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung beberapa detik. Langkahnya di koridor yang panjang terasa aneh. Terdengar gema langkah lain yang mengikuti di belakangnya. Pelan, tapi pasti. Ia menoleh sekilas, tapi lorong tampak kosong. Cahaya dari jendela kecil memantul di lantai, menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak perlahan. Lestari mempercepat langkahnya, berharap segera keluar dari gedung yang pengap itu. Namun, baru beberapa meter berjalan, sebuah tendangan keras menghantam punggungnya dari belakang. Tubuhnya langsung terhempas ke lantai yang kasar. Bahunya menghantam ubin dingin dan napasnya tertahan oleh rasa sakit yang tiba-tiba menusuk tulang rusuknya. Sebelum ia sempat bangkit, suara berat yang sudah tak asing lagi menggema di telinganya. "Masih berani kau mengadu?" "Hah!" Gultom berdiri di atasnya dengan wajah bengis. Matanya merah karena amarah. Seragam coklatnya kusut dan peluh di dahinya memantulkan cahaya matahari dari jendela. Ia menunduk, mencengkeram kerah gamis putih Lestari, lalu mendorong kepalanya ke lantai dengan kasar. "Kau pikir siapa yang bisa menolongmu di sini?" katanya dingin. Lestari mencoba melawan, menepis tangannya, tapi tubuhnya masih lemah setelah semalaman tidak tidur di rumah sakit menjaga ibunya. Ia menatap lantai yang penuh debu. Giginya terkatup rapat, menahan sakit dan amarah yang bercampur menjadi satu. Dari arah lorong yang gelap, suara langkah berat lain terdengar mendekat. Binsar muncul dengan wajah penuh ejekan. Tangannya langsung menjambak rambut Lestari dengan kasar. "Akhirnya ketemu juga si anak pintar ini," katanya sambil tertawa. Ia menarik rambut Lestari kuat-kuat, menyeretnya melewati lorong sempit menuju pintu belakang kantor. Kaki Lestari terseret di lantai, menimbulkan suara berdecit yang memekakkan telinga. Setiap tarikan membuat kulit kepalanya terasa perih. Tapi Lestari hanya menggertakkan gigi, menolak untuk berteriak. Pintu kayu besar di ujung lorong dibuka dengan keras, mengeluarkan cahaya silau yang membuatnya terpaksa menutup mata. Mereka menyeret Lestari ke dalam sebuah gudang kosong di belakang kantor. Ruangan itu luas tapi sangat berdebu, dengan atap seng bolong yang membiarkan cahaya matahari masuk dalam garis-garis terang. Partikel debu menari-nari di udara, menciptakan pemandangan yang kontras dengan kekejaman yang terjadi di dalamnya. Binsar melempar tubuh Lestari ke tengah ruangan hingga ia terjatuh dengan keras. Gultom menutup pintu, membuat suara besi berderak panjang. "Sekarang, tidak ada yang bisa menolongmu," ujarnya dengan senyum kejam. Lestari menatap mereka dari lantai. Wajahnya mulai kotor oleh debu dan darah kering di bibirnya. Di tengah rasa sakit yang menekan seluruh tubuh, ia mulai sadar bahwa semua janji yang ia dengar barusan hanyalah sebuah jebakan. Dan kini, ia sendirian di tangan dua manusia yang telah lama kehilangan nurani.
Suasana di gudang belakang kantor polisi itu begitu tegang hingga udara terasa berat untuk dihirup. Cahaya matahari yang menembus dari lubang-lubang atap membentuk garis-garis terang di tengah debu yang berterbangan. Di sanalah tubuh Lestari tersungkur di lantai kasar. Binsar dan Gultom berdiri di atasnya, sementara beberapa polisi lain berdiri di dekat pintu, menonton dalam diam. Tak satu pun dari mereka berani bergerak. Ketakutan tampak jelas di wajah mereka, bukan karena kasihan pada Lestari, tapi karena mereka tahu bahwa menyela berarti menghancurkan karir mereka sendiri. Lestari mendengar bisikan samar di antara mereka, tapi semuanya berhenti begitu Binsar menatap tajam ke arah mereka. Ketika penguasa bertindak, yang lain hanya bisa tunduk. Binsar mencengkeram rambut Lestari dengan kasar dan membenturkan kepalanya ke dinding beton. Suara keras itu menggema, disusul retakan kecil pada tembok dan desahan perih dari mulut Lestari. Gultom menendang perutnya berkali-kali, membuat tubuhnya terlipat menahan kesakitan. "Kalau mau selamat, diam," teriak Binsar dengan nada memerintah. Suara itu membuat bulu kuduk merinding, seperti perintah dari seorang tiran yang sudah gila kekuasaan. Namun, di tengah rasa sakit yang membakar seluruh tubuh, mata Lestari tetap terbuka lebar. Di balik tatapan itu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan lagi ketakutan, melainkan kemarahan yang mulai membentuk keberanian. Darah menetes dari pelipisnya, mengalir ke pipi, dan menodai kerudung putihnya yang kini lusuh oleh debu. Napasnya terengah-engah, namun tatapan matanya menyalakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sela-sela teriakan dan tawa sinis kedua polisi itu, Lestari mendengar suaranya sendiri bergema di dalam kepala, korban juga bisa melawan. Kalimat itu seperti api yang menyulut kekuatannya kembali. Ia menggertakkan gigi, mengabaikan rasa nyeri di sekujur tubuhnya, dan perlahan menekan kedua telapak tangannya ke lantai. Getaran di tubuhnya bukan lagi getaran takut, melainkan getaran tekad yang tumbuh liar di bawah langit-langit gudang yang kotor oleh kekuasaan. Dalam sekejap, Lestari berdiri dengan tubuh yang gemetar. Napasnya berat, wajahnya penuh luka, tapi matanya menyala seperti bara api. Binsar dan Gultom menatapnya dengan heran. Mereka tak mengira korban yang mereka injak-injak bisa berdiri lagi. "Sudah kubilang diam," bentak Binsar sambil mengayunkan tangannya untuk memukul. Tapi kali ini, Lestari tak menghindar dengan ketakutan. Ia menatap lurus ke arah mereka, seperti menantang. Di momen itu, keheningan di gudang seolah pecah. Para polisi yang menonton menahan napas. Di antara debu yang melayang dan sinar matahari yang jatuh miring ke wajahnya, Lestari tak lagi tampak seperti korban. Ia adalah bayangan perlawanan. Seseorang yang siap mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Udara di dalam gudang mendadak berubah berat dan sunyi. Binsar melangkah maju, siap melayangkan pukulan berikutnya. Tapi Lestari lebih cepat. Dengan dorongan kekuatan yang seolah datang dari tempat yang tak terlihat, tangannya menepis serangan itu dan langsung menghantam wajah Binsar dengan telapak tangan terbuka. Suara benturan keras bergema di antara tembok kusam, membuat semua orang yang menyaksikan terkejut. Tubuh besar Binsar terhuyung ke belakang, menabrak dinding dengan kepala terangkat dan pandangan kosong. Lestari berdiri di hadapannya. Wajahnya kotor, kerudung putihnya robek di sisi, tapi sorot matanya tajam seperti baja yang disepuh amarah. Di antara napas yang berat, ia menatap Binsar dengan tenang, sebuah pandangan dari seorang wanita yang tak lagi merasa takut. Gultom, yang melihat kejadian itu, langsung maju, mengangkat tangannya hendak menangkap Lestari. "Kau sudah gila," teriaknya. Tapi sebelum sempat menyentuhnya, Lestari bergerak dengan cepat. Refleksnya tajam, seolah tubuhnya diatur oleh naluri bertahan hidup. Ia memutar tubuhnya ke samping dan menghantam perut Gultom dengan sikunya, disusul pukulan keras ke dagunya. Gultom tersentak.
Tubuhnya kehilangan keseimbangan, lalu jatuh terkapar menabrak tumpukan peti kayu di sudut ruangan. Suara kayu patah bergema keras, diiringi napas berat Lestari yang kini berdiri di tengah ruangan seperti bayangan putih di bawah sinar matahari yang menembus atap bolong. Para polisi yang sejak tadi berdiri di pintu kini terpaku. Tak ada yang berani bergerak. Mereka hanya bisa menatap pemandangan di depan mata. Dua aparat bertubuh besar tumbang oleh satu perempuan kurus berkerudung putih. Sebagian menelan ludah, sebagian lagi menunduk, tak tahu harus berpihak pada siapa. Suara jangkrik dari luar gedung terdengar samar, mengiringi momen itu. Seolah dunia ikut terdiam menyaksikan sebuah kebangkitan yang tak terduga. Lestari berdiri tegak, tangannya gemetar tapi matanya menyala. Penuh dengan campuran luka, amarah, dan kekuatan yang baru saja lahir. Dengan napas terengah-engah, Lestari menatap semua orang di sekelilingnya. "Aku korban," suaranya menggema keras, memantul di tembok dan langit-langit gudang. Tapi tidak selamanya korban itu kalah. Suaranya menembus udara seperti petir yang membelah langit, mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Para polisi saling pandang. Sebagian mulai menurunkan tatapan mereka dengan rasa malu. Di tengah gudang yang penuh debu itu, Lestari berdiri sendirian. Tapi auranya jauh lebih besar dari siapapun di ruangan itu. Dalam dirinya, sesuatu telah berubah selamanya. Korban telah bangkit, dan ketakutan telah berubah menjadi keberanian yang tak bisa dibungkam lagi. Suara sirine mobil patroli memecah kesunyian sore itu. Dari luar gudang, langkah sepatu bot berat terdengar mendekat. Pintu kayu didorong terbuka dengan keras, dan cahaya matahari masuk, memperlihatkan sosok kompol Harahap yang berjalan masuk bersama dua perwira lain. Udara di ruangan mendadak berubah dingin meskipun matahari masih menyengat di luar. Lestari berdiri di tengah debu. Tubuhnya penuh luka dan napasnya tersengal. Sementara di lantai, Binsar dan Gultom terkapar tak berdaya. Para polisi lain segera menegakkan tubuh, memberi hormat pada atasan mereka. Namun, Harahap hanya mengangkat tangannya pelan. Matanya tak lepas dari sosok Lestari yang berdiri tegak dengan pakaian putih yang kini kotor dan robek di sana-sini. Ia berjalan perlahan mendekati Lestari. Langkahnya tenang, namun mengandung tekanan yang sulit dijelaskan. Wajahnya datar, tanpa amarah, seolah kejadian brutal di hadapannya hanyalah sebuah tontonan yang telah lama ia prediksi. "Kau pikir kau menang, Lestari?" ucapnya pelan tapi jelas. Suaranya bergema di ruangan, membuat semua orang terdiam. Lestari menatapnya penuh kebencian. "Mereka sudah menghancurkan hidup ibu saya," katanya tajam. Namun Harahap tak menanggapi langsung. Ia justru mengeluarkan sesuatu dari balik jaketnya, selembar foto lama yang warnanya sudah pudar di tepinya. Dengan satu gerakan tenang, ia memperlihatkannya pada Lestari. Foto itu menampilkan 4 orang berseragam polisi yang berdiri berdampingan di halaman sebuah markas lama. Di tengah, ada wajah yang Lestari kenal betul, ayahnya. Sosok yang selama ini ia kenang sebagai pria jujur dan baik hati, berdiri dengan senyum lemah di antara 3 orang lainnya, Harahap, Binsar, dan Gultom. "Ayahmu dulu bagian dari kami," kata Harahap datar. Matanya menatap tajam ke arah Lestari. Semua ini sudah diatur sejak lama. Dunia Lestari seolah berhenti berputar. Tangannya bergetar saat menerima foto itu, menatap lekat wajah ayahnya yang selama ini ia anggap sebagai pahlawan. Suara di kepalanya berputar cepat, mencoba menolak kebenaran yang baru saja dilemparkan kepadanya. Harahap mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. "Ayahmu dulu seorang pengkhianat," bisiknya. "Dan kau hanyalah bagian dari utangnya yang belum terbayar." Kata-kata itu mengguncang Lestari lebih keras daripada pukulan manapun. Ia melangkah mundur,
matanya penuh kebingungan. Tubuh Binsar dan Gulto masih tergeletak di lantai, tapi kini suasana berubah menjadi lebih mencekam. Harahap berdiri tegak dengan senyum tipis yang penuh rahasia, lalu menatap dua perwira di belakangnya. "Bawa dia," katanya pelan. Dua polisi itu bergerak maju. Namun Lestari tetap diam. Matanya kini bukan lagi hanya menyala karena marah, melainkan karena kebenaran gelap yang baru saja membuka luka lama yang belum sempat ia kenal. Lestari berdiri mematung di tengah gudang yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Suara sirine di luar sudah menghilang, digantikan oleh keheningan yang menusuk. Foto di tangannya bergetar, sementara tatapannya tak lepas dari Harahap, yang masih menatapnya dengan pandangan licik dan tenang. "Apa maksudmu?" tanya Lestari pelan. Suaranya serak, menahan campuran marah dan takut. Harahap melangkah mendekat. Sepatu hitamnya menimbulkan gema berat di lantai semen yang kotor. Ia berhenti tepat di hadapan Lestari, menatap matanya tajam seperti predator yang menilai mangsanya sebelum serangan terakhir. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Lalu ia berkata dengan nada datar yang menohok, "Ayahmu mengkhianati operasi kami 20 tahun yang lalu. Dan sekarang, utangnya dibayar lewat darahmu." Kata-kata itu menggema di kepala Lestari, menghantam pikirannya seperti badai. Napasnya memburu, foto di tangannya terjatuh ke lantai, dan pandangannya kabur antara marah dan tidak percaya. "Tidak, ayah saya orang baik," serunya parau. Namun, Harahap hanya tertawa pelan, menyalakan sebatang rokok dengan korek api logam. Asap putih mengepul di udara, melingkar di sekitar wajahnya yang dingin dan tak berperasaan. "Orang baik," katanya dengan nada merendahkan. "Tidak ada orang baik di sistem ini, Lestari. Hanya ada yang berani bertahan atau yang dikorbankan." Ucapan itu membuat Lestari terdiam. Matanya kini dipenuhi air mata, bukan karena takut, melainkan karena kenyataan pahit yang meruntuhkan keyakinannya tentang masa lalu. Harahap berbalik perlahan dan berjalan menuju pintu gudang. Di setiap langkahnya, suara sepatunya bergema, memantul dari dinding ke dinding, menandai kepergian seorang lelaki yang membawa rahasia besar. Sebelum keluar, ia berhenti di ambang pintu dan menoleh sekali lagi. "Semua ini belum berakhir," katanya sambil menghembuskan asap terakhir. "Kau hanya bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar." Setelah itu, ia pergi, meninggalkan Lestari berdiri sendiri di tengah ruangan yang kini diselimuti debu dan sisa ketegangan. Di lantai, foto ayahnya terinjak, separuhnya tertutup oleh abu rokok. Cahaya matahari yang masuk dari atap bolong memantulkan pantulan samar di wajah Lestari. Wajah seseorang yang baru saja kehilangan masa lalunya, sekaligus menemukan musuh barunya. Tanpa disadari, dari sudut gelap gudang, sebuah lampu kecil di pojokan dinding berkedip pelan, berwarna merah. Sebuah kamera tersembunyi menyorot seluruh kejadian itu, merekam tanpa henti. Di tempat lain, jauh dari sana, sebuah ruangan gelap yang penuh dengan layar monitor menampilkan wajah Lestari di salah satu tampilan utama. Seorang pria misterius duduk di kursi logam. Wajahnya tak terlihat, hanya suaranya yang dingin terdengar pelan. Target beta sudah bangkit. Tahap 2 dimulai. Layar-layar di ruangan itu berkedip serentak sebelum mati, meninggalkan hanya satu gambar beku, Lestari yang berdiri sendirian di tengah debu dan cahaya. Simbol dari awal sebuah konspirasi yang jauh lebih besar. Cerita